Ya, Anda masih bersama kami di Airing Report Powerline CNBC Indonesia dan juga masih bersama kami di sini Bapak Sigit Prastowo selaku Direktur Keuangan dan juga Strategi Bank Mandiri. Pak Sigit, kita lanjutkan kembali dialognya Pak Sigit, di mana kami juga menarik untuk menanyakan kepada Bapak terkait sektor digital, yaitu ada Livin dan juga Kopra yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Sebetulnya bicara terkait kontribusi dari Livin dan juga Kopra terhadap pendapatan dari Bank Mandiri di kuartal 3 2023 seperti apa Pak Sigit? Terima kasih. Menarik. Hingga September 2023, peran dari Livin dan Kopra sangat baik. Livin menghasilkan fee based income kurang lebih 1,5 triliun dan pertumbuhannya juga baik, 16,52% secara year on year. Dan kalau kita lihat kontribusinya terhadap total fee based income transaksional itu kurang lebih 15%. Pertumbuhan pendapatan ini juga sejalan dengan meningkatnya jumlah nasabah dan juga volume transaksi di Livin. Dengan berbagai kemudahan fitur yang kami hadirkan, maka Livin juga mendapatkan apresiasi yang baik dari nasabah. Hingga September 2023, Livin ini telah digunakan oleh kurang lebih 21 juta nasabah aktif dengan pertumbuhan penggunanya secara tahunan atau year on year itu mencapai 55%. Nah, transaksi Livin ini juga terus menunjukkan pertumbuhan yang solid, di mana volume transaksinya itu mencapai 2 miliar transaksi, naiknya 46%, sedangkan nilai transaksinya itu mencapai 2.400 triliun atau tumbuh hampir 38% secara year on year. Hanya dalam waktu 2 tahun, Livin telah menghadirkan lebih dari 85 fitur yang komprehensif, di antaranya ada 8 fitur yang hanya mandiri, yang punya dan kita jadi pionir, antara lain adalah buka rekening untuk para diaspora di luar negeri dengan menggunakan nomor mereka di luar negeri, kemudian juga pembayaran QR dengan multiple source of fund, kemudian juga instant cross border transfer, dan juga beberapa fitur-fitur lain handal lainnya. Selain itu, sesuai dengan kompeten Bank Mandiri sebagai wholesale bank, Bank Mandiri juga mempunyai inisiatif digital Bank Mandiri untuk nasabah korporasi yang kami sebut super platform Kopra, yang ini merupakan one stop financial partner untuk memenuhi kebutuhan nasabah korporasi Bank Mandiri. Dan Kopra telah mendukung akuisisi dan juga peningkatan kinerja bisnis wholesale Bank Mandiri dengan sangat baik, di mana hingga kuartal ketiga 2023, kinerja transaksi digital Kopra telah mencapai 13.950 triliun rupiah yang terdiri dari 770 juta transaksi. Dan lebih dari 95% nasabah wholesale Bank Mandiri telah menggunakan Kopra. Dan pencapaian ini tentu menjadikan Kopra sebagai solusi wholesale yang terbaik di Indonesia dengan gross transaction value atau GTV yang tadi kami sebutkan sampai 13.950 triliun. Dan dari sisi kontribusi yang tadi ditanyakan, fee based income, kontribusi Kopra terhadap fee income Bank Mandiri ini mencapai 1,6 triliun atau tumbuh 10% year on year hingga September 2023 ini. Oke, baik Pak Sigit, sebetulnya sudah sangat bagus begitu ya untuk kinerja dan juga kontribusi Kopra dan juga Livin untuk profitabilitas dari Bank Mandiri. Tapi tentunya Bank Mandiri pastinya tidak akan berpuas diri dengan kinerja tersebut. Sebetulnya apa yang ingin dioptimalkan dari kedua sektor digital atau ekosistem digital baik Kopra maupun Livin ke depannya di sektor wholesale dan juga retail? Ya, kami tentu ingin menempatkan Mandiri sebagai partner pilihan nasabah baik wholesale maupun retail, dan kami percaya bahwa Bank Mandiri perlu menyediakan solusi perbankan yang cepat, simple, handal, seamless, dan layanan perbankan tersebut merupakan kombinasi dari layanan digital maupun juga layanan tatap muka untuk meningkatkan customer experience di dalam melakukan kegiatan perbankan di Bank Mandiri. Oleh karena itu, kami tidak hanya menghadirkan Livin dan Kopra, tapi kami juga menyediakan yang kita sebut sebagai smart brands. Nah, khusus untuk meningkatkan kehandalan digital platform, kami senantiasa melakukan pengembangan fitur dan juga layanan pada Livin dan Kopra. Untuk Livin misalnya, kami terus berinovasi untuk menghadirkan berbagai kemudahan transaksi yang lengkap,
termasuk juga customer journey dalam transaksi lintas negara dan juga memenuhi kebutuhan nasabah dengan berbagai macam produk dan juga segmen nasabah yang lebih luas. Dalam rangka memenuhi kebutuhan lifestyle nasabah, kami menghadirkan Livin Suka yang sekarang nasabah pengguna Livin dapat menikmati kemudahan transaksi seperti beli tiket, kemudian entertainment, hingga juga pengajuan kredit tanpa harus berpindah aplikasi. Cukup pakai Livin, kita bisa mengajukan kredit. Di samping itu juga kami akan segera merilis fitur Pay Later ke seluruh nasabah kami di akhir tahun ini, dan nantinya Livin Pay Later ini tidak hanya digunakan sebagai sumber dana untuk pembayaran QRIS Livin dan Livin Suka, namun juga sebagai sumber dana untuk metode pembayaran e-commerce. Kami berharap adaptasi bisnis kami ke arah digitalisasi transaksi ini akan terus kita perluas, dan kita ingin mewujudkan layanan yang lebih dari sekedar perbankan. Adapun sebagai wujud komitmen kami untuk terus mendorong digitalisasi untuk pelaku UMKM, kami juga telah merilis aplikasi yang kita sebut sebagai Livin Merchant. Ini adalah satu aplikasi untuk mendigitalisasi transaksi pembayaran di merchant-merchant UMKM. Dan sejak diluncurkan Livin Merchant di bulan Juni 2023 ini, saat ini sudah digunakan oleh lebih dari 1,4 juta UMKM. Dan ini juga memberikan kemudahan karena mereka sangat simple. Transaksi ini bisa disettle 3 kali dalam waktu 1 hari dengan MDR yang 0. Ini juga membuat para nasabah-nasabah UMKM kami sangat terbantu dengan adanya Livin Merchant. Di samping Livin, Bank Mandiri juga melalui Kopra juga terus berinovasi untuk memberikan pengalaman bertransaksi digital kepada seluruh ekosistem nasabah wholesale Bank Mandiri. Dan kami menyadari potensi besar dari ekosistem nasabah wholesale kami, sehingga Bank Mandiri menyediakan solusi terintegrasi dengan proses bisnis nasabah dalam rangka menciptakan yang kita sebut sebagai closed loop transaction untuk meningkatkan transaksi nasabah korporasi melalui Bank Mandiri. Adapun solusi Kopra yang kami tawarkan adalah kita mulai dari cash management untuk kebutuhan payment, kemudian collection and liquidity, solusi treasury, hedging, serta solusi working capital untuk melakukan pembayaran untuk perdagangannya misalnya, kemudian juga value chain, hingga juga bank garansi kami sediakan di layanan Kopra. Dan berbagai solusi digital Kopra ini kami lakukan didukung oleh data analitik dan juga manajemen risiko yang memadai. Lebih dari itu, kami juga telah mengintegrasikan Kopra dan Livin, sehingga nasabah wholesale Kopra juga bisa melakukan transaksi dengan nasabah individu pengguna Livin. Sebagai contoh, korporasi yang memiliki pelanggan individu, di mana pelanggan individu adalah pengguna Livin, dapat melakukan penagihan langsung melalui Kopra. Jadi dengan demikian nasabah Livin, khususnya pengguna Livin Merchant, ini juga sudah dapat melakukan pemesanan kepada perusahaan-perusahaan wholesale, perusahaan-perusahaan prinsipal melalui platform Livin yang mereka gunakan. Dan Kopra juga hadir bukan hanya di dalam negeri seperti Livin, kita juga hadir di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan nasabah-nasabah wholesale kami yang melakukan transaksi cross border. Saat ini layanan Kopra juga sudah kami sediakan di Singapura, Hong Kong, Shanghai, dan juga Timor Leste. Manajemen Bank Mandiri yakin UI UX untuk Livin dan Kopra saat ini merupakan yang terbaik dibandingkan digital bank lainnya di Indonesia. Hal ini juga tercermin dari berbagai apresiasi yang telah kami terima. Salah satunya yakni di bulan September 2023 kemarin kami mendapat pengakuan dari Asia Money sebagai the best bank for digital solution in Indonesia. Oke, baik. Pak Sigit tadi sempat dimention sedikit begitu ya terkait smart brands. Di sini untuk smart brand sendiri sebetulnya seperti apa sih Pak kontribusinya terhadap kegiatan operasional dari Bank Mandiri dan juga tentunya berdampak juga pada profitabilitas nantinya karena memang ada efisiensi di sana. Ya, pertama kami menyadari perubahan behavior dari nasabah ya masyarakat, di mana masyarakat sudah mulai terbiasa melakukan aktivitas perbankan dengan mudah dan fleksibel melalui aplikasi yang dapat diakses kapan saja, di mana saja.
Sehingga kami juga seiring dengan digitalisasi di Livin dan Kopra, kami juga melakukan modernisasi atas kantor cabang kami. Konsep layanan yang awalnya kantor cabang itu sebagai service center atau pusat layanan, kami perkuat, kami ubah menjadi experience center atau yang bersifat customer centric. Nasabah tidak perlu antri untuk melakukan transaksi perbankan dan juga karena kita bisa melakukan antri itu melalui app kami. Jadi nasabah sebelum datang bisa menggunakan aplikasi Livin untuk booking waktu dan tempatnya sehingga pada saat sampai langsung bisa dilayani. Dan transaksi Smart Brand ini juga menjadi lebih efektif, lebih efisien karena semua dilakukan berbasis elektronik dan juga paperless. Dan Bank Mandiri telah mentransformasi secara serentak ada 241 cabang Bank Mandiri di seluruh Indonesia yang kita convert menjadi Smart Brand. Smart Brand ini ada 3 kategori atau kita 3 jenis, yakni Digital Box, Hybrid Brand, dan juga Upgrade Brands. Dan tiap jenis cabang ini memberikan pengalaman yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan nasabahnya sesuai dengan tingkat digital savvy nasabah. Oke, baik. Pak Sigit, mungkin sebagai closing statement begitu ya, kira-kira inovasi dan juga terobosan apa yang sedang dijajaki oleh Bank Mandiri dan untuk mendukung bagaimana peningkatan profitabilitas dan pertumbuhan kredit ke depannya? Ya, tentu Bank Mandiri akan terus memaksimalkan sinergi dan kolaborasi secara grup karena kita Bank Mandiri Group ini mempunyai 11 anak perusahaan dan kita ingin menyediakan layanan ekosistem jasa keuangan yang lengkap. Untuk customer base nasabah Mandiri itu ada kurang lebih 30 juta, anak perusahaan kami kurang lebih mempunyai 20 juta, jadi total kita punya ekosistem customer base kita ada kurang lebih di 50 juta secara grup. Dan sinergi yang terjalin di Mandiri Group ini telah terbukti membawa perusahaan anak kami juga menjadi top player di masing-masing industrinya dan juga memberikan kontribusi yang baik terhadap Mandiri Group dengan kinerja yang positif. Kedepan kami akan tetap meneruskan strategi bisnis yang telah kami jalankan selama beberapa tahun terakhir, yakni memperkuat dominasi Bank Mandiri di segmen wholesale, serta tumbuh melalui pendekatan value chain berbasis ekosistem untuk mengoptimalkan bisnis turunannya dengan terus melakukan inovasi digital. Dan inovasi tersebut kami lakukan untuk memperkuat leadership digital kami, baik dari sisi front end maupun juga back end, untuk meningkatkan stickiness nasabah maupun juga dari sisi mid end dan juga back end, ini untuk terus meningkatkan efisiensi dan juga kualitas aset. Dengan berbagai pengembangan digital yang sudah kami rencanakan, kami menyadari bahwa kualitas SDM yang baik itu menjadi faktor penentu keberhasilan. Oleh karenanya, kami juga senantiasa melakukan pengembangan pegawai melalui program budaya kerja perseroan untuk terus mencetak pemimpin yang terbaik di masa datang. Dan di samping itu, yang juga tidak kalah penting di dalam mengimplementasikan prinsip keberlanjutan, Bank Mandiri mengintegrasikan aspek ESG dan sustainability di dalam setiap aktivitas bisnis dan operasionalnya. Hal ini dilakukan sehingga Bank Mandiri dapat memperkuat posisi sebagai bank inovatif, leader dalam praktek sustainability, dan juga turut serta menetapkan standar di masa datang untuk industri perbankan yang hijau dan inklusif. Oke, baik. Dan kita doakan semoga inovasi dan juga terobosan yang dilakukan oleh Bank Mandiri ini juga dapat berjalan dengan lancar begitu ya Pak Sigit. Insya Allah. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya bagi kami, CNBC Indonesia. Sukses dan sehat selalu Pak Sigit. Terima kasih Mas Bram. Dan demikian dialog kami dengan Sigit Prastowo selaku Direktur Keuangan dan juga Strategi Bank Mandiri. Kita kembali ke Power Lunch.